Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Basoluntianto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Malang. Tempat mengajar saya hari ini adalah SD Negeri 2 Jambisari, Kecamatan Pondokusumo, Kabupaten Malang. Saat ini saya bersama dengan Bu Yeni Imro'ah, guru kelas 2 SD Negeri 2 Jambisari. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kebetulan saya mengganggu waktunya sebentar hari ini karena seperti yang sudah kita rencanakan di hari sebelumnya, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik ini merupakan sebuah proses pengembangan diri yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan performa mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran, Bu. Dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan. 3 tahapan tersebut yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk supervisi akademik. Supervisi akademik yang kita lakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Yeni dalam melaksanakan pembelajaran. Di kegiatan observasi ini yang Ibu lakukan, dan nantinya pada saat pembelajaran saya akan menjadi supervisornya. Percakapan kita ini merupakan langkah pertama pada kegiatan pra-observasi. Kita akan melakukan percakapan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan maupun kesiapan Bu Yeni pada kegiatan observasi ini. Kira-kira sudah siap, Bu, ya? Insya Allah siap, Pak. Oke, siap. Gini, Bu, yang pertama, kira-kira apa harapan Ibu setelah kegiatan pra-observasi ini, Bu? Harapan saya dengan adanya kegiatan observasi ini agar saya dapat melakukan pengembangan diri dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta dapat mengukur bagaimana kesiapan saya akan melaksanakan proses pembelajaran. Oh iya, ya. Kira-kira kapan kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Besok, Pak, kegiatan observasi ini akan dilaksanakan. Berarti sudah sangat siap, ya? Insya Allah siap. Materi apa yang akan disampaikan Ibu pada kegiatan observasi besok, Ibu? Materinya tentang mengenal hewan di sekitar kita, Pak. Jadi intinya anak-anak itu untuk mengenal lingkungan sekitar, ya? Iya, seperti itu. Selanjutnya, mata pelajaran apa yang menjadi fokus utama pada observasi yang akan dilakukan besok, Bu? Mata pelajaran IPAS, Pak. Oh, jadi IPAS. Iya. Sedangkan tujuan pembelajarannya sendiri dari materi yang akan disampaikan itu apa, Bu? Tujuannya supaya siswa dapat menyebutkan nama-nama hewan yang ada di sekitarnya. Jadi fokusnya tetap pada lingkungan sekitar. Iya. Anak-anak bisa menyebutkan nama-nama hewan yang ada di sekitarnya, Bu, ya? Iya. Oke, baik. Sedangkan pada kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok, Iya. aspek apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Aspek yang ingin saya kembangkan dalam observasi ini adalah ketepatan metode dan keberagaman media yang akan saya gunakan dan bagaimana saya dapat mengelola kelas. Oh, jadi intinya sudah lengkap atau runtuh di situ karena Iya. Ibu akan dalam observasi besok yang Ibu angkat adalah metodenya, medianya, dan cara mengelola kelas, Bu, ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ini untuk mencapai aspek yang ingin dicapai oleh Ibu, apa ini yang Ibu rencanakan? Untuk dapat mencapainya, saya memilih media dan strategi pembelajaran yang saya rasa cocok dengan materi yang akan saya sampaikan, dan menyiapkan berbagai media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nantinya. Oke, berarti Ibu sudah menyiapkan secara matang, ya? Iya, kira-kira seperti itu.
agar pembelajaran pada saat kegiatan observasi berjalan lancar ini, kan tidak mungkin pada waktu observasi itu ada kendala, kan kita tidak inginkan itu. Jadi pada waktu kegiatan observasi agar berjalan lancar, apa ini dukungan yang Ibu harapkan? Dukungan yang saya harapkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, yang kedua dukungan dari rekan sejawat di SD, yang ketiga dukungan dari murid khususnya sebagai objeknya. Ya, berarti untuk kegiatan observasi besok Ibu itu memerlukan dukungan. Yang pertama, kalau tidak salah Ibu menyebutkan tadi dukungan dari kepala sekolah, tentunya dengan skema izin ya. Iya, izin. Izin dari kepala sekolah untuk melakukan observasi. Yang kedua, rekan sejawat, tentunya rekan sejawat juga bisa membantu kegiatan observasi tersebut. Terus yang terakhir yaitu anak didik. Karena apa? Anak didik sebagai objek daripada observasi yang akan kita lakukan besok, Bu ya. Iya, betul. Oke, Ibu, untuk sementara percakapan yang kita lakukan hari ini saya kira cukup. Iya, Pak. Kita ketemu lagi pada kegiatan observasi besok. Semoga pada kegiatan observasi besok berjalan lancar tanpa halangan dan ada hasil yang memuaskan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pada hari ini atau sesi ini kita berjumpa pada kegiatan pasca observasi, Ibu, karena kita kan telah melaksanakan yang namanya observasi pembelajaran, Bu ya. Jadi setelah saya mengunjungi kelas Bu Jeni atau observasi, kita perlu melakukan sesi ngobrol ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menganalisis hasil data observasi, Ibu. Jadi di sini kita itu mitra, Bu, bukan seorang dosen dengan mahasiswanya, bukan seorang guru dengan muridnya, bukan, tapi kita mitra. Jadi kedudukan kita sama, Bu ya. Iya, Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan pada waktu observasi, Ibu? Boleh, Pak. Boleh ya. Yang pertama, saya mengamati pembelajaran Bu Jeni itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dan pengembangan yang diinginkan juga sesuai kesepakatan yang kita obrolkan kemarin. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, Bu Jeni sudah melaksanakan dengan baik, begitu juga dengan pembelajarannya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran Bu Jeni sudah sesuai dengan RPP yang dibuat. Ada LKPD yang menarik, dilengkapi gambar-gambar yang diberikan siswa untuk dikerjakan secara berdiskusi. Yang ketiga, saya mengamati saat pembelajaran siswa terlihat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang menjawab pertanyaan Bu Jeni sehingga siswa itu terlihat semangat. Jadi kelasnya itu hidup, tidak monoton, karena anak-anak menjawabnya bergantian, bukan hanya 1-2 anak yang aktif untuk menjawab. Seperti itu, Bu ya. Iya. Yang keempat, Bu Jeni juga sudah menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif atau disebut juga dengan cooperative learning ya. Iya. Siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok, berdiskusi, mengamati gambar, membaca materi dan mengamati contoh. Yang terakhir ini, Bu, yang membuat saya kagum, ketika anak-anak sedikit hilang konsentrasi pada saat mengumpulkan hasil pekerjaan
spontan Bu Yeni mengembalikan sensasi anak dengan mengajak bernyanyi apa namanya itu, ice breaking ya, ya ice breaking. Jadi ibu langsung mengadakan ice breaking sehingga anak-anak fokus kembali dan berkonsentrasi kembali pada pembelajaran. Mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan tentang observasi yang kita lakukan. Jadi untuk sekarang saya akan ngobrol santai lagi dengan ibu atau tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi, karena tahapan pra observasi itu sudah kita lewati. Jadi tahapan yang terakhir yaitu adalah tahapan pasca observasi. Bisa ibu ya? Bisa Pak. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Jenny dalam hal baik apa yang Bu Jenny dapatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut, Bu? Atau pembelajaran yang kita observasi kemarin, Bu? Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya merasa senang, dan hal baik yang saya amati dari pembelajaran, saya melihat murid-murid saya itu antusias dalam menangkap pembelajaran. Saya tadi terbukti mereka dapat menjawab tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Siap. Jadi bisa dikatakan metode yang ibu terapkan itu sesuai, karena terbukti dengan adanya anak-anak aktif, anak-anak semangat dalam pembelajaran, Bu ya. Iya, bisa dibilang begitu, Pak. Nah kemudian menurut Bu Jenny ini, kalau misalkan menilai performa Bu Jenny berdasarkan penilaian mandiri atau penilaian pribadi menurut skala 10 sampai 100, kira-kira Bu Jenny ada di performa keberapa ini, Bu? Menurut saya, performa saya dalam proses pembelajaran berada pada kisaran 80 sampai 85. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa meningkatkan performa sampai pada skala 100. Ya. Tujuannya kan kita agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, Bu ya. Makanya skalanya capaian terakhir itu harus di angka 100, Bu ya. Amin. Semoga terlaksana dengan baik. Amin. Akan tetapi untuk mencapai pada skala 100 ini, Bu, pastinya kan ada rencana dari itu sendiri. Ada rencana, strategi maupun tindak lanjut, kan begitu, Bu ya? Bagaimana selanjutnya rencana Bu Jenny ini? Ke depannya gimana? Yang saya lakukan ke depannya, saya ingin lebih memberikan sumber belajar yang variatif dan tentunya pembelajaran yang menarik bagi mereka. Siap. Sehingga murid-murid saya dalam menerima pembelajaran tidak menurun dan lebih bersemangat lagi, sehingga tujuan pembelajaran lebih mampu tercapai. Jadi intinya yang diharapkan atau yang bisa diharapkan Bu Jenny itu perubahan setiap saat dan pencapaian menuju hal yang lebih baik itu setiap saat, meskipun dengan persentase yang kecil tapi terus berjalan menuju lebih baik sehingga mencapai rentangan waktu 100 tadi, ya. Siap. Bagus sekali. Bagus sekali, Bu. Jadi kalau seperti itu, kemudian kira-kira apa yang bisa Bu Jenny lakukan untuk hal tersebut? Dari rencana itu, apa yang bisa Ibu lakukan? Tentunya saya akan mempelajari lebih mendalami kembali materi ataupun tentang pedagogi, tentang metode pembelajaran dari berbagai macam referensi dan berkonsultasi dengan rekan sejawat. Apalagi kurikulum Merdeka pada kelas 2 merupakan kurikulum yang baru. Jadi perlu banyak belajar kembali. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan media pembelajaran yang mendukung materi yang lebih menarik bagi siswa. Ya, betul sekali, Bu. Karena memang kalau kita berbicara tentang kurikulum ini, bukan hanya Anda saja yang bingung, rata-rata bingung dengan adanya kurikulum baru. Kurikulum Merdeka. Jadi memang
sudah bagus sekali. Kita tetap harus berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Iya. Kemudian tindak lanjut dan rencana yang akan dilakukan Bu Jenny, semoga dengan rencana tersebut mampu membantu Bu Jenny dalam mencapai skala 100 Bu ya. Iya. Baik Bu Jenny, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi di kelas untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan di sekolah kita Bu Jenny. Terima kasih juga Pak. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aji, dan saya juga dengan senang hati kalau kita bisa selalu bersama-sama bisa berkolaborasi ke depan demi pendidikan di sekolah kita ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali Bu. Kita intinya berkolaborasi, bukan menggurui atau lebih tinggi dari Anda, bukan, karena kita kan intinya mitra Bu di situ. Iya. Jadi saya akhiri Bu ya percakapan ini. Terima kasih banyak Bu Jenny atas waktunya dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.